Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi salli 'ala Muhammad akrami da'in yad'u ila al-haq ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi salli 'ala Muhammad al-Mustafa sadiqil musaddaq ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi ballighna bijahi ya Allah bi jiwari khair maq'ad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, semua yang hadir, ya, para kiai, para ustadz, wabil khusus sahibul bait, ya, saudara saya Husin dan keluarga besarnya, serta para tokoh, para ustadz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Para hadirin, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat sehat walafiat, dan khususnya lagi alhamdulillah kita ditakdirkan pada malam ini membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, ini kenikmatan yang luar biasa, yang sangat-sangat besar pahalanya dan manfaatnya, yang wajib kita syukurin, karena
tidak semua umat Islam mukmin sehat bisa hadir baca maulid, tidak semua. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur ya. Kemudian salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Amin. Allahumma amin. Ini dalam rangka apa, Pak? Selamatannya pengantin. Masya Allah. Iya. Saya nggak tahu ini acara apa. Saya baru di telepon suruh hadir ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang diniati tuan rumah, keluarga, dan khususnya ya kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan, yang kita inginkan diijabahin, dan makbul doa kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan apa yang sudah diniati tuan rumah mudah-mudahan terkabulkan dan tersampaikan, khususnya tasyakuran dan selamatan untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan dijadikan pasangan yang mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, sehingga rumah tangganya berjalan dengan baik, penuh barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat melahirkan putra-putri yang soleh solehah, yang bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk negara dan keluarganya. Amin. Allahumma amin. Begitu juga mudah-mudahan para almarhum, almarhumah, keluarga kita semua, keluarga tuan rumah dan keluarga kita semua, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni, diberikan pahala yang sebesar-besarnya, diberikan tempat yang jauh lebih indah daripada rumah di dunianya, dan mudah-mudahan mereka semua mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, anugerah yang sangat besar kita bisa duduk-duduk membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Membaca maulid Nabi ini kita pasti banyak bersolawat, banyak ingat Nabi, dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama dalam kitab-kitabnya sudah banyak sekali mencantumkan, menyatakan bahwa majlis-majlis yang dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW akan kedatangan banyak para malaikat yang membawa rahmat. Bahkan kemungkinan besar Nabi Muhammad SAW bisa hadir. Kalau Nabi Muhammad hadir, maka tentunya para anbiya, para malaikat, para aulia semua juga ikut hadir ya. Nah, maka suatu keberuntungan di suatu tempat, di suatu rumah, di suatu kampung yang dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW pasti barokah. Dan semua uang yang telah dikeluarkan pasti diganti yang lebih besar. Minimal kelak di akhirat akan diberikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Paling tidak kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW karena kita banyak bersolawat ya. Kemudian dalam pembacaan maulid ini, alhamdulillah ya, kita kalau kadang-kadang ada tausiahnya, ada baca kitabnya ya, itu penting sekali agar kita itu dapat siraman-siraman rohani, dapat ilmu, dapat mendengarkan ayat, hadis, kalam salaf dan lain sebagainya. Dan karena itu semua adalah kebutuhan jiwa, kebutuhan ruh kita, kebutuhan hati kita. Sebagaimana raga kita, jasmaniah kita butuh makan dan minum, nah, kita, kata para ulama, hati juga kalau 3 hari tidak dikasih makan dan minum mati. Apa makanannya hati? Adalah ilmu. Mendengarkan ilmu, mencari ilmu, belajar, tola'ah, hadir majelis taklim ya, majelis kajian ilmu.
Nah, itu makanan rohaniahnya hati. Ya, bersolawat, berzikir, ini juga menenangkan hati. Ya, berzikir itu menenangkan hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Biar kehidupan semakin enak, barokah, tenang. Itu harus sering baca maulid, baca salawat, zikir, harus sering. Karena kalau nggak baca maulid, duduk-duduk gini, mungkin kita nonton TV, lihat main HP, ya, dan selain sebagainya. Jadi banyak waktu kebuang, atau bahkan maksiat, mungkar, jadi karatan hati, jadi gelap pikiran, hati gelap, ya banyak dosa. Dengan bersolawat bersama, berzikir bersama, baca maulid bersama, rontoklah kotoran-kotoran dalam hati tadi, maka bersihlah dan jernihlah pikiran dan hati kita semua, insya Allah, amin. Allahumma amin. Begitu juga dosa-dosa kita insya Allah akan rontok. Karena menghadiri majelis zikir ini, ya majelis taklim, ya majelis salawat, ini luar biasa, ya. Sama kita, sebetulnya sama dengan duduk-duduk di kebun sorga, yang memang diperintahkan Nabi untuk kita nikmati. Karena dengan begini nih, hati ini ya dibersihkan, dosa dikurangi atau dihapus, kemudian turunlah nur, turunlah rahmat, turunlah barokah, turunlah madad. Apalagi sampai insya Allah kami yakin Nabi hadir. Nabi itu tidak hadir kalau memang ada kemungkaran. Kalau nggak ada campur laki perempuan, nggak ada orang ngerokok, mesti hadir. Kalau perempuan boleh hadir, ya, tapi nggak boleh campur, maksudnya. Bukan berarti kalau ada majelis ada perempuan hadir nggak baik, enggak, bagus. Boleh laki hadir, perempuan hadir, asal jangan bercampur. Yang laki-laki juga atau yang perempuan tidak ada yang merokok pada saat kegiatan pembacaan maulid, karena banyak riwayat sekali Nabi nggak mau hadir kalau ada yang ngantongi rokok, apalagi yang merokok, ya. Itu banyak sekali yang dialami oleh para ulama, oleh para habaib, para wali yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan menghadiri majelis ilmu itu, nah, ini biar kita semangat, ya, insya Allah semuanya semangat, kita paham majelis semacam ini majelis yang sangat baik sekali, ya. Menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah, ya, 1000 rakaat sholat sunnah itu lebih baik hadir majelis ilmu. Itu di kitab-kitabnya Habib Abdul Haddad diriwayatkan tuh, ada di kitab Imam Ghazali ada, ya, bahwa hadir majelis ilmu, huduru majelis ilmin afdalu min alfi rakaatin. Jadi hadir majelis ilmu sebentar itu lebih afdal daripada 1000 rakaat sunnah. Min alfi iyadati marid wa min alfi tasil janazah. Lebih afdal, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih utama, lebih afdal daripada takziah 1000 orang meninggal. Loh, bayangkan, mengunjungi orang sakit satu aja pahalanya luar biasa. Ya, kita takziah saja, tasyul janazah, itu kalau mulai dari memandikan, mengkafan sampai sholat, 1 gunung pahalanya. Kalau sampai pemakaman 2 gunung. Lu kalau sampai 1000 orang yang meninggal kita datang begitu, berapa gunung itu? 2000 gunung pahala kita. Ya, itu cukup dengan sebentar hadir majelis taklim. Jadi jangan malas-malas untuk hadir majelis taklim, ya, karena pahalanya sangat besar. Dan kalau kita seperti ini nih, ngecas kita sudah lupa, seminggu banyak sibuk dengan bisnis, dengan jualan, urusan keluarga, urusan anak, urusan istri, urusan sawah, urusan segala macam lah, ya. Kita putus hubungan dengan Allah kadang-kadang, putus hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu hadir majelis zikir, majelis salawat, majelis maulid, kita nyambung lagi, nyambung dengan Rasulullah, terus nyambung. Mulai tadi ini terus kita, karena kita baca salawat, yang dibaca sejarah Nabi. Begitu kita baca salawat kita disampaikan kepada Nabi. Bahkan nama kita dan nama ayah kita disebutkan oleh malaikat kepada Nabi. Jadi kita birrul walidain. Kita baca salawat itu birrul walidain. Karena apa? Nama kita ikut disebutkan di hadapan Nabi, dan Nabi menjawabnya. Dan Nabi jadi kenal kepada ayah kita, itu kita birrul walidain. Ya, orang-orang tua kita mendapatkan manfaat, barokah dan pahala dari apa yang kita lakukan ini. Nah, itu kan
lumayan ya kita nyambung ke Rasulullah, ke Allah nyambung. Kalau kita ingat Rasulullah, baca salawat pasti itu ingat sama Allah. Karena kalau kita baca salawat, kita kan mohonnya kepada Allah. Ya Allah, berilah salawat salammu kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Kan ada Allahumma salli wa sallim, pasti ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina, ya Allah lagi. Jadi ya Allah, mudah-mudahan berikan salawat ya Allah kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad. Jadi kita terus zikir. Dan memang tidak bisa sampai kepada Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Dan kalau melalui Nabi Muhammad pasti sampai ke Allah gitu ya. Karena kita juga sampai Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, itu dalam ayat Al-Qur'an. Wahai Muhammad, katakan sama umatmu, kalau kalian mencintai Allah, ya insya Allah kita pasti mencintai Allah Subhanahu wa taala semua ya. Kita itu lahir dari Allah yang menakdirkan kita lahir sehat walafiat, yang ngasih rizki, yang ngasih kesehatan, yang ngasih segala macam Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan setiap detik ini luar biasa ya. Kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita tidak perlu bernafas, tidak perlu pakai oksigen. Itu berapa itu? Itu apa? Nikmatnya sehat itu luar biasa. Pasti kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ikutilah aku. Kalau kalian ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Itu yang mengatakan gitu Allah Subhanahu wa taala itu. Yang nyuruh ngomong gitu kepada Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ayat Al-Qur'an. Ikutin aku, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang, ikutilah aku. Kalau kalian ikuti aku, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Nah itu harapan kita. Kalau kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masya Allah luar biasa. Nabi Muhammad cinta, Allah cinta. Ya sudah nggak perlu dicintai manusia sedunia, nggak apa-apa. Sedunia benci semua, nggak apa-apa. Yang punya neraka, yang punya surga kan bukan manusia. Yang punya surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua umat sedunia itu ridho, senang, tapi Allah tidak ridho, ya neraka gitu. Tapi kalau Allah yang ridho saja, Allah saja sama Rasulullah saja, semua sedunia nggak ridho, ya masuk surga. Nah itu jadi ya gimana ya, ikut Nabi. Nah, supaya kita lebih cinta kepada Nabi, lebih dekat hubungannya, ya perbanyak banyak salawat. Hadir majelis, apalagi di sini ada majelis salawat ya, majelis maulid. Nah itu harus sergap semangat, terus ya rutin. Jangan sebulan sekali, kelamaan ya, putus hubungan kalau sampai 1 bulan sekali. Dosa kita setiap hari numpuk karatan. Minimal itu memang seminggu sekali, tapi harus ada kegiatan lain, ada kegiatan lain. Jadi jangan sampai 3 hari itu nggak ada kegiatan zikir, sholawat, majelis taklim, jangan. Kalau sampai 3 hari lewat 4 hari, mati hati. Kalau sudah mati repot hidupannya. Kalau mati itu nggak dapat nur, susah dapat nur, dapat hidayah nggak bisa. Jadi dia nanti akan apa ya? Keraslah hatinya, keras, susah dapat ilmu, nggak bisa dinasehati, tidak suka amal-amal ibadah, sukanya maksiat, tidak, kurang peduli kepada umat, kurang prihatin, kurang apa ya, kurang peka, dan seterusnya banyak lah negatif-negatifnya. Kalau hati sudah mulai keras, itu mulai mati, apalagi sampai mati, itu sudah bahaya. Maka harus suburkan, hidupkan hati kita dengan banyak zikir, sering zikir. Begitu juga bersolawat. Ini zaman sudah terakhir. Harusnya umat manusia ini, kanan kiri kita ini, berterima kasih kepada kalian. Orang baca ratib, orang baca maulid, ini kanan kiri kena semua barokah dan manfaatnya. Orang baca ratib al-haddad, itu 40 rumah dapat berkahnya, dapat penjagaan dari Allah SWT dari segala macam sihir santet ya, dan sesuatu yang tidak diinginkan. Baca sholawat ini bukan hanya kita yang baca, keluarga kita, tetangga kita dapat semua. Jadi harusnya tetangga-tetangga itu setiap ada maulidan, ada sholawatan, ada zikir, ada ratiban, semua ikut dukung dan harus berterima kasih, karena bala gak jadi turun. Kalau bukan karena majelis sholawat banyak ini di Indonesia ini, masya Allah, kedoliman sudah luar biasa, kedoliman tersistem, kedoliman yang dilakukan pemerintah ini luar biasa itu.
Satu orang dolim aja bisa turun bala yang akan merata kepada ribuan umat Islam yang baik-baik. Apalagi yang dolim banyak, apalagi pemerintah. Cuman alhamdulillah untungnya banyak sekali majelis maulid. Kalau Anda coba gempa itu sekarang nih hampir setiap hari di kota-kota itu gempa besar. Bulan kemarin tuh di Malang sampai 130 berapa gitu dalam 2-3 hari, seminggu lah. Gempa itu cuma 2 yang besar yang sangat, ya enggak sangat, hanya 5,4 dini hari itu jam 3:30 pagi sama jam 9, setengah 10 pagi. Lainnya itu hanya kecil-kecil itu. Tapi alhamdulillah ya, banyak majelis sholawat, majelis rotib ini sebagai pengaman, sebagai penolak bala, dan bahkan sebetulnya sebagai pendatang rezeki. Apalagi majelis taklim ya, majelis ilmu itu termasuk, kata para ulama, termasuk pesugihan. Ya, pesugihan nggak perlu ke Gunung Kawi, jangan, nggak perlu naik bukit, naik gunung ke dalam gua sana. Hadir majelis taklim, sholat duha dan doanya, baca surat waqiah setelah asar dan doanya udah kaya ya. Kalau yang laki kerja, istri-istrinya jangan suruh ke sawah, jangan suruh kerja. Istri kalian suruh sholat duha, suruh baca waqiah kalau sore, jaga rumah. Kalau istrinya ikut keluar, malaikat yang pembawa rezeki itu akan balik. Ya, balik, gak ada nih, cuma anak-anak, apalagi anak-anak juga gak ada, cuma main-main, ada nonton TV, main game, gak jadi malaikat ya. Jadi kalau bisa istri-istri itu gak usah kerja, ya cukup jaga rumah, rawat anak, siap nyambut suaminya datang. Jadi suami capek itu, mudah-mudahan ini ada istri-istri mendengar ya, ada perempuan-perempuan mendengarkan. Kalau ingin harmonis, langgeng, barokah, senang, soleh-soleha, istri itu di rumah beres-beres, bersih-bersih ya. Begitu suami datang, siapin kopi, atau yang suka teh siapin teh ya. Terus ya pijit-pijit atau apa, senyum-senyum, sudah aman. Terus sekarang istrinya nggak ada, kadang-kadang minta bikin, aduh pada lesona ya. Saya datang kerja, saya juga kerja. Ini repot, mau disuruh-suruh mau apa, engkau di saya TV, engkau melihat TV. Jadi repot, disuruh pijet, capek minta pijet juga. Suruh masak, nggak sempat, sudah beli aja. Akhirnya di warung, ngopi di warung. Apalagi zaman sekarang, warungnya disiapin cewek-cewek supaya tertarik. Jadi memang kemaksiatan itu sudah terstruktur, memang sudah tersistem. Jadi untuk merusak itu, pokoknya kalau di desa sudah dibiarkan ada warung pelayannya perempuan, sebentar lagi rusak. Sebetulnya yang harus protes itu perempuan-perempuan. Dulu di desa, samping desa saya itu ada 1 atau 2 gitu, warung dari orang luar yang buka, didatangkan juga dari luar perempuan-perempuan yang buka aurat, yang jaga. Saya begitu dapat laporan, kok kebetulan ada majelis maulid di rumah kepala desa. Saya diundang suruh tausiah, kesempatan. Iya, saya sebutkan warung sana jual khomer ya, warung sana itu ada perempuan-perempuan, saya bilang ada 2. Kalau kepala desa bisa memberantas itu, pahalanya lebih besar daripada para kiai. Karena kebetulan desa samping saya itu ada belasan kiai. Kalau kiai tidak berkutik, tidak amar ma'ruf nahi munkar, kepala desa yang lebih bertanggung jawab. Kalau kepala desa bisa membubarkan itu, hebat. Pahalanya akan lebih besar daripada kiai-kiai, dia bilang. Terus ibu-ibu, betul yang banyak ibu banyak. Ibu-ibu harus protes. Kalau tidak ingin rusak keluarga sampean, kalau tidak ingin hilang suami sampean dan anak-anak sampean, itu hancurin warung-warung itu. Bener, karena suaminya hilang ke warung. Iya, anak-anak muda di warung semua, apalagi sekarang dengan game dikasih colokan, kasih wifi, hilang. Gak ada motola, gak ada belajar. Rusak semua ya, suami-suami sudah senangnya di warung-warung. Ini khususnya suami-suami muda ya, yang sudah tua enggak. Ya. Nah itu bikin berantakan rumah tangga. Alhamdulillah 2 warung yang saya sebutkan itu enggak lama langsung tidak ada di desa sebelah itu ya. Nah kalau enggak lambat kita akan tambah warung 1 lagi nanti. Akan pondok sana tambah lagi. Nanti yang gelap-gelap yang enggak ada lampunya tambah lagi. Akhirnya 1 kampung rusak. Enggak kampung itu rusak, kampung lain datang ke situ ya.
Sekarang kan banyak di kondang legi tuh sampai pagi terus tidur. Ya, kalau sudah perlu voucher, perlu uang, perlu rokok, yang ngerokok pasti nyuri tetangga, nyuri punya orang tua, pokoknya nyuri, nipu. Karena apa? Kan dia nggak kerja. Bagaimana orang kalau semalam begadang, masa bisa kerja pagi? Nggak bisa, pusing, ngantuk. Dan nanti sore bangun lagi, yang lapar mau ke warung lagi, terus mau malam mau begadang lagi. Uangnya dari mana? Nyolong, nyuri. Kalau dibiarin, habis sepeda motor banyak yang hilang. Sekarang celana, baju aja dijemur hilang. Tetangga saya, ibunya kepala desa saya berarti ya. Mau sahur, mau makan magic jar-nya hilang. Nah, bukan diambil nasinya toh, sak magic jar-nya. Mau masak lagi, berasnya hilang. Jadi masya Allah ya, di berasnya diambil, magic jar dan nasi diambil. Mau sahur apa? Ya getun lemes ya Allah. Ini Ramadan. Katanya setan diikat. Ya memang setan memang diikat, karena Nabi mengatakan kalau Ramadan setan diikat. Pasti benar diikat. Ya terus kok ada orang maksiat? Ya bukan setan, rajanya setan. Hawa nafsu itu paling berat. Setan ya, kalau musuh kita itu ada setan, ada orang-orang manusia ya. Kalau manusia ketahuanlah, kelihatan, paling gampang untuk menghindari ya. Kalau setan nggak kelihatan, kita nggak ngelihat setan ngelihat kita. Tapi bisa baca ayat kursi, kemana-mana mau keluar rumah baca ayat kursi. Apalagi baca ratib, baca wirid sakran, ke tempat angker umpamanya, ada orang bilang jangan lewat sini, ini angker, banyak setannya, banyak ini. Lewat saja, mereka sudah kabur semua. Dengan kita baca wirid sakran atau ayat kursi, baca saja ayat kursi sekeras-kerasnya, mereka mau kabur. Kalau dalam rumah dibacaan Al-Quran, semakin keras semakin jauh mereka kabur. Tapi kalau jin yang setan, kalau jin yang baik-baik ya enggak, tenang saja, tetap di rumah kita ya, tapi kan enggak mengganggu. Kalau hawa nafsu, wah itu yang enggak bisa. Makanya pernah Rasulullah SAW itu pulang dari peperangan, mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini pulang dari perang kecil akan menuju perang besar. Kaget sahabat Nuh. Oh ada jihad yang lebih besar lagi, apa itu ya Rasulullah? Jihad melawan hawa nafsu. Kita mau masuk Ramadan ini, mau melawan hawa nafsu kita. Bagaimana mau mukul hawa nafsu ada di dalam kita dan kita nggak kelihatan, nggak tahu sebelah mana itu yang mau dipukul. Kalau kita minum racun, kita yang mati. Mau kita hafalan Al-Quran, mau baca Al-Quran 60 juz umpamanya, hafal Al-Quran 60 juz umpamanya ada ya. Yang gampang juga. Mau baca ayat kursi nggak bisa. Gimana melawan hawa nafsu kita? Nggak bisa. Orang bisa melawan hawa nafsu itu ya pakai mujahadah, riyadhah dan nama ya. Berat baru jadi orang yang masya Allah luar biasa. Maka daripada itu Ramadan kadang-kadang masih banyak yang maksiat. Karena apa? Hawa nafsu atau kebiasaan kita yang kita lakukan terus menerus, apalagi sampai 40 hari jadi kebiasaan. Begitu setannya istirahat, semua diikat, jalan sendiri mereka semua. Kemaksiatan tetap jalan. Karena apa? Itu sudah hawa nafsu. Setannya sudah angkat tangan, kalah dengan hawa nafsu dia. Karena kalau setan kadang-kadang masih, wah ini ada orang tidur, orang alim, takut. Wah ada orang baca-baca, nggak berani udah. Tapi kalau hawa nafsu mau apa gitu ya, nggak bisa. Nah itu makanya ya kita itu harus sering-sering, ini kayak benteng ya, baca maulid, majelis-majelis maulid ini benteng akidah ya, benteng dari kerusakan moral ya, benteng dari bala nggak diturunkan oleh Allah. Karena ada orang baca maulid, ada orang zikir, itu nggak jadi bala pindah keluar kota ya. Berapa? 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, lebih mungkin, yang ada gempa di Malang Selatan, yang Dampit, Turen, Lumajang banyak rusak itu hari Sabtu apa hari Ahad itu, hari Sabtu nggak salah. Wah saya kepikiran di selatan ya, apa ini kondisi selatan. Berapa hari kemudian saya ke selatan, ndak beb kan, ndak terasa apa. Gimana kemarin tuh Sabtu itu apa, gempa besar.
saya ke rumahnya panitia yang ketua panitia yang saya buat musola dan TPG di Lintas Selatan. Barengan sama maulid di sini di rumah saya pas ada maulid siang. Jadi pas gempa besar itu kita baca maulid. Jadi tidak ada satupun orang itu yang merasa kalau itu gempa. Ya ada yang merasa dan alhamdulillah semuanya aman. Gempanya di selatan, orang selatannya nggak apa-apa, orang Turen Dampet yang kena ya aspalnya rusak, sekolah rusak. Tetangga saya di Ganjaran juga satu rumah mungkin di Bulu Bitu, satu rumah itu ada orang mau keluar rumahnya ambruk ini tengahnya sampai kena pahanya patah ya. Kita yang biayain masukkan rumah sakit, bangunkan rumahnya ya. Alhamdulillah itu jadi hanya 1-2. Nah, itu jadi kayak kemarin katanya COVID berbahaya apa. Coba lihat yang hadir majelis taklim dan majelis maulid, ribuan orang yang hallnya Habib Soleh Tanggul apa ribuan orang enggak ada apa-apa. Kalau emang ada COVID yang dipindahkan katanya ada di udara, siapapun kena, kalau kena mati ya harusnya ada ribuan yang mati. Karena pasar kita nggak pernah sepi. Orang jual sayur mayur itu ke pasar dini hari sebelum subuh terus ke kampung-kampung. Di kampung dikeroyok sama ibu-ibu. Seharusnya udah kena semua itu. Tapi karena itu fitnah ya. Kalau ada pun kita alhamdulillah banyak benteng. Masih majelis-majelis salawat, majelis taklim menjelang buka puasa itu kan di masjid-masjid masih ada. Itu penyelamat. Nah jadi majelis-majelis kayak gini ini harus didukung dan kita syukurin. Ya kalau ada orang yang tidak suka, ada orang yang mengganggu itu biasa. Kan iblis itu banyak bala tentaranya. Kan neraka itu juga luas. Nanti siapa yang menempatin nerakanya? Jadi memang dan bagian kalau kita nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang menghasut, ya kurang kualitasnya kurang sip gitu ya. Apalagi nggak ada yang hasut berarti kita masih tidak benar, masih pada jalur yang salah. Jangan khawatir ya, jangan berharap. Ada seorang dulu datang ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, Sohibul Ratib, penyusun kitab Nasaidinia dan lain-lainnya. Dia minta doa, mudah-mudahan orang-orang senang kepada saya. Senyum Habib Abdullah Haddad, ketawa dan ngomong, kamu itu kok minta yang aneh-aneh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu tidak membuat semua orang cinta sama Allah. Allah itu ada yang kritik Allah itu ada, yang tidak mau sama Allah ada, yang anti Tuhan ada kan. Dibiarkan sama Allah, padahal Allah bisa kalau mau membuat semua orang senang sama Allah, sujud semua bisa. Semua hatinya orang itu di genggaman Allah, kekuasaannya Allah, bisa apa saja. Yang membolak-balikkan hati itu Allah. Ya. Tapi Allah sendiri tidak menghendaki semua cinta Allah. Nabi emangnya semua cinta Nabi, semua mendukung Nabi? Enggak, keluarganya ada yang musuhin, tetangganya apalagi ya. Jadi banyak yang memusuhin, menghalang-halangi Nabi. Ada tetangga yang setiap hari selalu ngasih kotoran di depan pintu Nabi. Ya memang harus begitu. Terus kita sekarang orang yang kayak kita, orang yang nggak pantas dihormati, yang pas-pasan tuh inginnya semua orang senang gitu. Jadi ketawa sama Abdul Haddad. Abdul Haddad wali besar, alim, yang nggak pernah doa gitu. Buat apa gitu? Ada yang cari kesaktian luar biasa. Oh Nabi nggak sakti loh, sahabat luka, Nabi luka. Kok cari sakti-saktian? Udah sakti tapi nggak jihad. Ya, kebal nggak jihad. Terus buat apa? Nah, Nabi kan nggak kebal kan? Nabi kan luka dalam jihad. Perang Badar, perang Uhud, Nabi kan luka itu. Apalagi sahabat itu udah kena tombak puluhan kali ya luka. Tapi di kuburan sakti itu kebal itu. Nggak ada ular dekat-dekat, nggak ada ular, nggak ada apa, utuh. Loh, kalau orang-orang sekarang kebal ilmu sekelan atau apalah sakti. Jangan-jangan begitu mati seminggu ada biolan. Daripada sakti tunjangan sakti kuburan gitu ya. Di akhirat sudah luar biasa mereka para syuhada. Jadi kalau kita ada yang tidak suka ya nggak apa-apalah, yang penting kita tetap rukun, aman-aman. Toh sebetulnya mereka nanti juga akan bersyukur sebetulnya, karena mereka tidak dapat bala karena sebab kita. Mereka rezekinya, pertaniannya lancar, gak ada gangguan, gak ada wereng, gak ada apa, ya karena kita. Nah kalau sekarang ini kok katanya di mana-mana padi rusak, banyak wereng, ya perlu diadakan penyelidikan. Ada apa? Jangan-jangan memang terlalu banyak dosa. Jangan-jangan para petani nggak bersyukur, nggak zakat, ya pantesan kalau mau dirusak.
Tapi kalau semuanya baca sholawat, baca ratib, aman. Ya, di Cirebon itu pernah terjadi. Kalau kita tahu ya di daerah mana saja, di daerah ini sebelum ke Panjen kan ada puluhan hektar padi semua gitu ya. Apalagi kita ke Blitar, ke mana, Kediri, Blitar itu di Jawa Barat apalagi itu kanan kiri ratusan hektar padi semua. Sebetulnya kita tuh pasti berlebihan beras seharusnya. Kemana beras itu ya? Kalau kita naik kereta api itu sepanjang penglihatan kita padi semua. Nah itu pernah suatu ketika kena perang. Jadi berapa puluh hektar itu semua tidak bisa panen. Padahal mereka sudah dengan segala macam disemprot atau apa ikhtiar, sudah usaha dengan segala macam obat dan apalah pokoknya ya. Ada satu orang, satu tanah, satu bidang lahan padi itu utuh. Orang mau panen semua rusak. Yang satu ini nggak panen, nggak datang ke sawah. Memang orang yang satu ini nggak pernah ke sawah, nggak pernah lihat. Utuh, dipanggil sama orang-orang, punya kamu aja yang utuh itu, punya lainnya rusak kanan kirinya semua. Habis sudah, nggak bisa dipanen. Punya kamu utuh, bagus kan? Lu kok bisa gimana kata? Lu yang nggak tahu, saya nggak pernah lihat ke sawah kata. Cuman memang saya baca ratib, saya niatin untuk jaga padi saya. Jadi cukup baca ratib dari rumah untuk jagakan padinya. Ya sudah selesai, kalau Allah yang jagakan selesai. Ratib Al-Haddad itu Hisnul Hasinya, benteng yang kuat. Ratib Al-Atos waktu itu kasusnya dibacakan Ratib Al-Atos. Karena Ratib Al-Atos itu memang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos itu mengatakan, ini gurunya Habib Abdullah Al-Haddad ya. Beliau mengatakan ratibku ini sama dengan sab'ina farisan wa sab'ina harisan. 70 faris, 70 haris. Kalau orang baca ngamalkan terus ratib Al-Atos itu dijaga oleh 140 khaddam. 70-nya penunggang kuda, 70-nya pejalan kaki. Maksudnya kayak di Indonesia tentara, polisi kan ada brimob gitu ya. Ada biasa, ada brimob. Brimob pakai kendaraan, yang biasa nggak pakai kendaraan, itu sama dijaga gitu. Jadi luar biasa. Nah itu ya salah satunya. Jadi kita itu harus ikhtiar begitu, dan kita sebetulnya semuanya harus bersyukur dengan kegiatan semacam ini. Apalagi ini juga Maulid Simtud Duror ini, Habib Ali Habsyi itu mulai kecil sudah berjumpa Nabi, bukan mimpi, berjumpa Nabi. Jadi beliau waktu kecil itu oleh ibunya, beliau kan diasuh, dirawat oleh ibunya. Abahnya merantau dakwah. Dia dipesan sama ibunya, kalau kamu belum jumpa Nabi bukan anak saya. Jadi jangan ketemu saya. Terus setiap hari itu akhirnya sampai mimpi Nabi. Datang ke ibu, alhamdulillah saya tadi malam sudah jumpa Nabi. Jumpa di mana? Mimpi kan. Oh bukan anak saya kalau mimpi. Terus gitu. Jadi mimpi Nabi itu belum direkam sama ibunya. Lagi biasanya datang, saya mimpi lagi enggak. Terus akhirnya dia dengan segala macam upaya, dengan sholawat sampai ketemu Nabi langsung. Baru, Umi sekarang saya ketemu langsung, bukan mimpi ya, baru anak saya gitu. Nah itu luar biasa, ini wali kutub juga. Barang siapa yang menulis atau membaca dan menghafalkan maulid ini akan dapat ilmu laduni, akan dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya akan sangat dekat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kita dapat manfaat, barokah, semuanya panjang umur, sehat walafiat, banyak rizkinya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hamba-hamba Allah yang soleh solehah, dan dijadikan suami yang soleh, istri yang solehah, anak yang soleh solehah, dan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh solehah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dicintai dan diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya bersama beliau masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Demikian, tentunya ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.